Memiliki cita-cita luhur berdiri di pentas politik, membuat Nizam Zulfikar memilih jalur yang sama untuk pendidikannya. Nah, kepada kerabat dai semua, Nizam ingin berbagi seputar ketertarikannya dalam bidang politik. Dan itulah saya mengapa memilih berkuliah di sana. Karena saya ingin merubah keadaan bangsa Indonesia yang saat ini sedang carut-marut, ingin memberikan sebuah sumbangsih dari ilmu yang saat ini saya peroleh di Visipol UGM. Adapun tokoh politik yang menjadi panutan saya adalah ia yang bernama Muhammad Nasir, seorang politisi muslim yang sangat sederhana, yang sangat luar biasa keistiqomahannya. Ia sebagai sebuah penjaga check and balances bagi pemerintah, dan ia tidak mau menerima sogokan sepeser pun untuk mencapai sebuah jabatan yang tinggi. Itulah sosok Muhammad Nasir yang sangat kita butuhkan saat ini, dan saya ingin menjadi seperti beliau. Assalamualaikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, yang menyuruh manusia, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kerabat dai rahimakumullah, untuk menjadi umat yang terbaik, maka dibutuhkan amar ma'ruf nahi mungkar di setiap sektor kehidupan, termasuk sektor politik. Banyak yang bilang, dunia politik adalah dunia yang sangat busuk. Orang yang masuk dalam kekuasaan sering dianggap sebagai orang yang negatif. Padahal Rasul bersabda, apabila kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau nggak mampu, dengan lisanmu. Kalau nggak mampu, maka dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemah iman. Artinya, mengubah dengan kekuasaan itu lebih utama di hadapan Allah dan Rasulnya. Kerabat dai, mana yang lebih efektif? 100 orang khatib yang berkhutbah untuk tutup tempat maksiat, atau seorang gubernur yang membuat perda untuk menutup tempat maksiat? Tentu gubernur, karena ia memiliki power. Ia memiliki kekuasaan untuk menutupnya. Lalu bagaimana kemudian? Apakah bisa merubah Indonesia yang sedemikian carut-marutnya? Pasti bisa. Dulu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum naik jabatan, kondisinya nggak jauh beda dengan Indonesia. Kemiskinan di mana-mana, korupsi di mana-mana. Dan setelah Umar itu naik, maka ia berhasil untuk mengubah 180 derajat dengan mewajibkan zakat. Dalam waktu 2 tahun 5 bulan, akhirnya apa yang terjadi? Para ambil zakat sulit untuk mencari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, karena semuanya sejahtera. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kemudian caranya untuk bisa mengubah Indonesia? Maka kerabat dai, saya mengajak kepada pemuda muslim untuk menjadi an-nasiru taghir, menjadi agent of change, dengan masuk ke 3 sektor kehidupan. Sektor yang pertama adalah sektor publik. Kerabat dai yang punya kemampuan leadership, memimpin yang baik, jadilah gubernur, jadilah presiden, buat kebijakan untuk mesejahterakan rakyat. Tapi nggak cukup kalau tidak dukung dari sektor kedua, the second sector, yakni sektor private. Ini sektornya Ustaz Syafi'i Antonio. Jadilah pengusaha-pengusaha muslim yang kaya raya. Buat programnya masyarakat. Agar masyarakat pun semakin sejahtera. Dan yang ketiga, pelengkapnya adalah the third sector. Atau sektor masyarakat sipil. Ini wilayahnya Ustadz Yusuf Mansur. Untuk mengubah mindset masyarakat biar tidak lagi suka menerima sogokan. Karena sebaik apapun cagupnya, capresnya, kalau masyarakatnya masih suka disogok, maka mereka tidak akan naik jadi presiden. Maka harusnya ini semua
berkolaborasi, beramal jama'i untuk menciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Terakhir sebuah nasyid sebagai hiburan. Mas Eka. Bila pemimpinmu bersih, ekonomi akan pulih. Bila pemimpin peduli, rakyat akan bergizi. Tapi bila pemimpin korup, lupakan amanah hidup. Rakyat yang terpuruk, seluruh negeri akan runtuh. Hei, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nizam, itu dari lagu Jagalah Hati? Iya. Oh, ini ada hati, silakan lo kalau mau dijaga. Maksudnya, hati saya dan seluruh kerabat dai minta tolong selalu dijaga agar selalu dalam iman Islam insya Allah. Kini saatnya penjurian. Kepada Dr. Syafi'i Antonio, saya persilakan. Assalamualaikum Nizam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari leadership tadi, kita harus memulainya dari sisi yang mana? Atau sesuai dengan kapasitas kita? Ketiganya bisa Ustaz. Ya. Tetapi ada satu contoh dari Imam Hasan al-Banna dari bawah, dari islahun nafas sampai kemudian nanti perbaikan politik, perbaikan negara, sampai kemudian Islam menjadi sebuah ustazatul a'lam sebagai guru bagi dunia. Kalau bawa ke dalam Indonesia, seorang tidak mungkin untuk bisa naik ke bupati, gubernur, apalagi presiden jikalau tidak punya bensin yang cukup. Untuk kampanye itu puluhan bahkan bisa ratusan miliar. Jadi untuk menjadi pemimpin Indonesia itu harus super kaya atau punya backing cukong yang kaya. Nanti setelah jadi jabatan balik modal bayar hutang ke sana. Kira-kira dengan fenomena seperti ini mungkinkah orang-orang yang baik, yang jujur tapi tidak punya apa-apa bisa menjadi pemimpin di Republik Indonesia? Mungkin seandainya kemudian ada gerakan bersama amal jama'i yang kemudian itu diatur supaya kemudian terorganisir agar kemudian yang cagup ini bisa naik. Jadi kewajiban kepada semua muslim, baik itu pengusaha, baik itu ustadz, untuk kemudian mengubah Indonesia saat ini. Karena kalau sendiri nggak akan bisa tanpa adanya amal jama'i bersama-sama. Baik, terakhir dari Pak Syafi'i, tadi Anda menyebutkan Pak Muhammad Nasir sebagai salah satu pemimpin. Nizam tahu di antara buku-buku yang paling terkemuka dari M. Nasir yang pernah Anda baca? Saya belum pernah membaca, tapi saya suka dengan biografinya. Oh, sangat baik dengan biografinya. Kalau dilihat dari yang lebih atasnya lagi, yaitu Rasulullah SAW, beliau itu leaders dalam bidang apa saja? Banyak Ustaz. Ya. Dalam bidang keluarga, dalam bidang militer, dalam bidang bisnis, dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang ia memimpin sebuah negara. Oke, jadi Rasulullah SAW itu adalah satu contoh teladan dalam ketiga sektor tadi ya. Mudah-mudahan niatan Anda untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia dikabul. Selamat berjuang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Syafi'i Antonio. Selanjutnya kepada Ustadz Yusuf Mansur. Tadi sudah diberikan pantun oleh Kak Mandala. Katanya menunggu saya. Sepertinya sudah menyiapkan sesuatu. Monggo Ustadz, silakan. Iya, main kasti yang main putra. Asti hari ini kayak Cleopatra. Sebuah busur terasa kasar. Aduh, apa tuh? Ustadz Yusuf Mansur seperti Julius Caesar. Duduk anteng di atas tikar. Yang ganteng silakan komentar. Oh, iya. Dia ngomongnya ke saya tapi tangannya ke Nizam. Nito. Jam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi 100 khotib, 100 ustadz dibanding dengan satu gubernur, ternyata Ustadz Nizam bilang lebih baik adalah seorang gubernur. Tapi contohnya itu adalah seorang ulama yang juga menjadi gubernur. Seorang ulama yang menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz, dua-duanya khalifah. Maksudnya Umarnya khalifah, Abdul Aziznya juga gubernur Mesir. Jadi perlu kemudian nanti kalau kamu nanti turun ke masyarakat, menciptakan bagaimana seorang
orang ya, manpower yang punya kompetensi memimpin, tapi juga punya jiwa ustadz, misalkan seperti itu. Tapi kali ini saya mau nyorotin soal yang pengusaha. Kebetulan sore tadi Ustadz Syafi'i kita baru aja kumpul sama teman-teman TDA. Ada 1.800 pengusaha dan calon pengusaha ngumpul selama 2 hari di Jakarta untuk membangun perekonomian Indonesia. Nah, kelak nih, kamu dan teman-teman kan bakal turun ke bawah. Nah, bagaimana upaya seorang dai menghidupi dirinya sendiri, tapi tidak hidup dari umat? Bisa dijawab? Kalau saya memisahkan antara dakwah dengan usaha pribadi, dengan usaha mencari uang. Jadi tidak mengambil uang dari proses dakwahnya, tidak pasang tarif yang itu kemudian bisa menjual ayat-ayat Allah. Jadi harus punya usaha sendiri dibandingkan dengan dakwah. Sehingga kemudian tidak menitik beratkan profesi sebagai dakwah. Tapi profesi itu profesi yang karena Allah, biar Allah yang bayar. Tapi untuk dunia kita punya usaha sendiri. Ada dinar dirham, ada persewaan bus, yang itu terpisah dari usaha kita dari dakwah. Ya, mudah-mudahan semua pengusaha juga bisa berdakwah tanpa harus jadi ustadz. Insya Allah. Baik. Ya, tepuk tangan buat Nizam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Selanjutnya akan ada dai muda ganteng dari Medan. Usianya masih 17 tahun. Dan tausiah yang akan dibawakan temanya adalah bahaya sifat sombong. Kita berikan semangat untuk Muhammad Azhari Nasution. Tentunya setelah yang berikut ini tetap di Tablik Dai Muda Pilihan bersama Mr. Dab. Saatnya yang muda